Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ya, ingin mempresentasikan salah satu tugas akhir dari mata kuliah perancangan basis data yang diampu oleh Bapak Gunawan Syah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keamanan data yang defense bertahan ya. Oke, saya akan izin memperkenalkan kelompok saya. Kebetulan saya sendiri, Sahdan Muklis, dan teman saya, Jidan Saya Kuliah Adi Jidan, Pratama, enggak? Kunari Pratama. Saya Muhammad Gilang Samudra. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan data. Oke, kita mulai saja ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan keamanan data atau data security? Apakah penting itu kan buat kita? Oke, jadi pentingnya keamanan data atau data security. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan data security dan ininya pengertiannya gitu ya. Data security merupakan praktik melindungi informasi digital dari akses tidak sah, baik itu berupa korupsi atau pencurian. Nah, dalam artian di sini, jadi data security atau keamanan data itu suatu usaha untuk menjaga atau mengkeep suatu data dari sesuatu yang tidak diinginkan atau yang seseorang yang tidak diizinkan untuk mengambil data tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan data security. Jadi konsep ini semua, konsep yang melindungi informasi dari tidak sah dan korupsi atau pencurian, ini semua aspek tersebut mencakup setiap aspek keamanan informasi, dari keamanan fisik, perangkat keras, dan perangkat penyimpanan hingga kontrol administrasi dan akses, serta keamanan logis dari aplikasi perangkat lunak, yang juga mencakup kebijakan dan prosedur organisasi. Jadi saking pentingnya keamanan data, nah makanya kita sebagai seseorang itu kan wajib untuk menjaga data kita gitu biar aman dari pencurian ya dan dari sesuatu yang tidak diinginkan ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keamanan data. Jenis-jenis keamanan data. Keamanan data di sini saya akan menjelaskan mengenai ada beberapa di antaranya, yaitu enkripsi, ada firewall, ada secure socket layer, ada juga kriptografi, ada pretty good privacy atau lebih sering kita kenal sebagai PGP. Baik, saya akan menjelaskan mengenai enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi merupakan sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Simpelnya seperti ini. Kalau suatu pesan di enkripsi itu, jadi awalnya itu pesan itu kan dibaca oleh pengirim pesan. Nah, ketika si pesan tersebut diterima oleh orang yang menerima pesan, otomatis kan pesan tersebut kan dapat dibaca. Akan tetapi kalau misalkan ketika dienkripsi, itu tidak akan dapat diretas oleh orang lain gitu kan. Soalnya kan dari si pengirim pesan dan penerima pesan itu kan ada jaraknya. Tuh. Nah, takutnya di tengah-tengah jalan itu kan diretas. Kalau misalkan si pesan tersebut dienkripsi, makanya si pesan tersebut tidak bisa diretas gitu. Kecuali hanya orang-orang yang user dan admin itu yang bisa meretas itu semua, karena kan dia itu punya deskripsinya, itu kan punya algoritma untuk memecahkan kode tersebut gitu ya. Atau semisal kita contohnya lagi menikmati hotspot wifi di HP gitu kan ya. Nah, ketika kita masuk ke menu web, nah di situ kan kalau ada menu HTTP dan HTTPS. Nah, kalau yang HTTPS itu kan lebih terjaga ke privasiannya, lebih aman gitu kan, secure gitu kan. Nah, makanya ketika si penyedia layanan, ketika kita mengakses URL itu yang HTTPS, kita itu lebih aman karena mengapa? Karena si penyedia jasa, penyedia WiFi itu tidak bisa mengetahui apa yang kita akses gitu ya. Hanya mungkin link-linknya saja, tapi kan kalau kita dia tidak bisa mengetahui apa yang kita isikan atau apa yang kita jelajahi di dalamnya gitu kan. Semisal nama, email, atau kita lagi mengisi nama, username atau apalah, atau transaksi perbankan, dia tidak bisa mengaksesnya gitu kan. Itu yang fungsi dari enkripsi
yang di URL ketika kita lagi browsir di dunia internet. Berikutnya ada firewall. Apa itu firewall? Firewall merupakan suatu keamanan yang bersifat seperti sebuah filter ya. Fungsinya itu untuk menyaring, yang bertujuan untuk menjaga prevention, prevent, agar akses baik itu ke dalam atau keluar dari orang yang bertujuan, dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Jadi fungsinya dari firewall itu adalah menyaring ya, menyaring informasi dari yang diinginkan oleh si admin atau yang pengguna ininya. Ketika ada akses itu kan ada dua, ada yang si web browser dan si web browser dan web user gitu kan, dalam artian server dan penggunanya gitu. Nah, antara pengguna dan si web user dan si web browser dalam artian ini apa namanya tuh, si pengguna dan server itu kan ada jarak. Nah, ketika kita menggunakan firewall itu ada penyaring gitu, apakah dia itu diizinkan nggak untuk masuk ke mengakses data-data yang ada di data komputer ke data komputer atau data-data kita gitu kan, data-data pusat gitu kan. Nah, ada suatu kalau misalkan kita menggunakan firewall, ketika kita mengizinkan, sebenarnya kan kalau di ini kan ada IP address-nya. Kalau kita memilih IP address yang kita inginkan untuk bisa mengakses ke server, nah itu bisa ada di firewall. Ketika firewall tersebut aneh gitu kan, ini kan tidak ada di database kita, tidak akan masuk gitu kan, kehalang oleh firewall tersebut. Selanjutnya, secure socket layer. Apa itu secure socket layer? Secure socket layer itu merupakan suatu bentuk penyandian data ya, penyandian data sehingga informasi rahasia dari nomor kartu kredit atau konto autentikasinya tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lain selain pemiliknya dan pemilik server itu sendiri. Mungkin kalau di sini contohnya itu kartu kredit atau yang lainnya, berarti antara si pemilik kartu kredit dan penyedia kartu kredit, mungkin perbankan lah ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bertransaksi di dunia web, di dunia online lah, ketika kita menggunakan ketika kita mau transaksi elektronik ya, kayak m-banking kayak gitu. Nah, ketika kita menggunakan secure socket layer itu, kita akan merasa aman gitu, karena data kita itu pasti akan dijaga kerahasiaannya, karena orang lain itu tidak akan bisa menghack atau mengambil data kita gitu kan. Hanya orang-orang yang yang mempunyai akses ke ininya tersebut gitu, ke kayak kalau ini kartu kredit ya, kartu kredit tersebut gitu kan. Sama aja dengan yang ini, yang fungsinya si web browser. Nah, ketika URL-nya itu kan HTTPS dan memiliki gembok hijau, nah itu kan pasti dijaga keamanannya dan terjamin gitu kan. Berbeda dengan yang HTTP gitu kan, masih rawan terhadap serangan-serangan hacker dan pengambilan data yang sangat berguna gitu kan. Makanya sekarang itu banyak yang layanan hosting itu yang menggunakan jasa yang HTTPS, karena akan menjaga gitu kan, dan udah pasti gitu akan aman gitu kan data-data kita gitu, kalau misalkan disimpan kalau kita berselancar di dunia internet yang URL-nya itu kan HTTPS lah itu dengan. Terus selanjutnya di sini ada kriptografi. Nah, apa yang dimaksud dengan kriptografi? Kriptografi itu merupakan seni dan ilmu untuk merubah data atau informasi yang clear menjadi informasi cipher yang melibatkan algoritma dan kunci. Jadi kriptografi itu merupakan benteng pertahanan terakhir dari sebuah data, di mana kalau misalkan data itu dicuri atau berhasil diambil, dihack oleh peretas, oleh hacker, nah data tersebut tidak akan berarti apa-apa ketika si data tersebut diterapkan metode kriptografi. Karena ketika
si data tersebut dilindungi oleh kriptografi, maka tidak akan berarti apa-apa kalau misalkan diambil oleh orang yang eh, bukan bukan dari orang yang diinginkan gitu ya, bukan dari orang yang memiliki akses gitu ya. Karena dalam kriptografi itu ada banyak yang terlibat kan, di situ ada yang namanya public key, ada yang private key. Nah, kedua tersebut sangat sangat berpengaruh gitu kan buat terciptanya kriptografi. Nah, ketika kriptografi tersebut yang public key itu kan yang buat umum lah ya, ketika dikasih kepada yang boleh gitu kan dikasih kepada umum, akan tetapi yang private itu yang hanya boleh di-keep oleh kita sendiri gitu, jangan dikasih kepada orang lain, karena si private itu kan butuh buat kita untuk mencocokkan dan kita itu yang memiliki akses itu untuk membuka si data tersebut gitu kan. Selanjutnya adalah pretty good privacy, atau yang lebih kita dikenal dengan PGP, adalah suatu algoritma keamanan komunikasi data melalui internet untuk komunikasi harian semacam electronic mail, email kayak gitu kan. PGP merupakan program enkripsi yang menyediakan privacy kriptografi dan autentikasi untuk komunikasi data. Nah, kalau PGP itu kan kita sering dipakainya itu di email ya. Tetapi banyak sih penggunaan PGP itu, kita bisa dilihat penggunaannya tuh partisi, dalam partisi dan dalam pengamanan data kita biar lebih aman gitu kan ya, bisa menggunakan PGP. Contohnya itu seperti ini. Ketika kita mengirimkan email ya, nah kita itu kan harus antara si pengirim email dan penerima email itu tidak ada, pasti kan akan ada yang di tengah-tengah itu akan ada yang mengambil gitu ya data si isi pesan itu. Nah, kalau si PGP itu fungsinya jadi kan bukan orang lain gitu yang mengirimnya. Pasti kalau yang menerima itu pasti orang yang menerima data atau menerima email tersebut, dan yang mengirimkannya pasti yang mengirimkannya, bukan orang lain gitu kan, bukan dalam artian bukan si pihak ketiga lah ya gitu kan. Jadi selanjutnya contoh penyerangan keamanan data. Di sini kelompok kami akan lanjutan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya menyerang terhadap data. Itu ada menyerang terhadap keylogger, ada yang pembobolan Wi-Fi, ada yang DDoS, ada yang smart attack, ring of death, ring of phishing, dan serangan virus. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengamanan data dari gimana caranya sih supaya kita itu aman gitu kan, mengamankan data dari aplikasi keylogger, terus pembobolan Wi-Fi, gimana caranya kita itu mencegah dari pembobolan Wi-Fi dan DDoS. Apa sih DDoS? Ya, DDoS itu kan sejenis serangan yang membanjiri suatu server itu dengan lalu lintas yang sangat padat, sehingga si servernya itu sedikit down gitu kan. Nah, di sini kita akan membahasnya. Smart attack itu bagian dari DDoS dan ping of 3. Terus link phishing itu kan, apa yang dimaksud oleh phishing? Nanti akan dijelaskan oleh saudara saya, nanti kawan saya. Terus apa itu serangan virus? Bahayakah serangan virus bagi data kita? Nah itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, penjelasan yang lumayan cukup berbobot. Makasih buat Kang Sahdan. Saya ambil alih dari sini, nanti dilanjut oleh Kang Gilang. Pertama itu ada aplikasi Keylogger. Jadi Keylogger tuh software yang fungsinya emang memantau aktivitas si korban. Aktivitas di sini itu dari si cara mereka mengetik. Jadi keyboardnya tuh yang direkam. Jadi seperti kayak kalau kita memesan teks atau apa gitu kan, otomatis si pesan yang kita tulis atau ping seperti itu bakal terekam gitu, seperti itu. Ini ada beberapa cara buat prevent atau mengurangi atau mencegah. Beberapa ini dapat dibaca oleh penonton sendiri. Ada beberapa caranya.
seperti kayak menggunakan one time password atau two factor authentication. Ya seperti yang biasa kalau misalnya kalau kita di Google Mail atau di apa suka minta ada beberapa faktor yang buat dia autentikasi seperti via Gmail dan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi. Lalu ada juga caranya seperti install sistem dengan perlindungan proaktif yang dirancang untuk mendeteksi software keylogger. Jadi ada aplikasi khusus yang buat ngelawan si serangan ini. Terus memanfaatkan keyboard virtual dikarenakan serangan berawal dari phishing. Hindari link dan situs web yang mencurigakan. Nanti ini dibahas oleh Kang Gilang nanti di nomor berapa TTF pokoknya di situ aja nanti. Terus hindari percakapan orang asing secara online maupun langsung. Maksudnya teh di sini kita tidak mencegah tidak bukannya melarang buat percakapan gitu sama siapapun. Cuman kalau misalnya kita belum terlalu kenal, jadi jangan terlalu sampai menyebar info-info yang penting seperti itu. Oke. Oke, dilanjut lanjut ke pembobolan WiFi. Nanti saya ada video tentang praktek buat nge-secure si WiFi melalui access point. Tapi saya paling di sini akan ngejelasin doang sedikit sih Pak buat yang mikrotik. Karena sebenarnya saya nggak ada alatnya. Bisa aja sih saya pakai virtual, cuman karena ribet juga. Pasti caranya kalau ditunjukin juga nggak bakal orang-orang tahu gitu cara itu buat apa gitu. Yang penting yang pasti nanti contoh besar, contoh mudahnya gitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat WiFi ID yang dari Telkom, nah itu login page atau username yang kita token yang kita beli itu nanti masukin pas saat di login page aja sih itu lebih secure karena nanti di MikroTik bisa diatur di firewall sama di apa gitu pokoknya pembatasan sih kalau kayak seperti internet seperti situs-situs tertentu yang dapat diblok gitu. Oke, lanjut. Di sini ada DDoS atau Distributed Denial of Service, Murpatek, dan juga Ping Update. Ini selama tiga ini tuh masih dalam lingkup satu keluarga gitu. Murpatek dan Ping Update yang masih termasuk DDoS. Kalau secara mudah DDoS tuh kalau diibaratkan kita punya server yang biasanya tuh si server itu kapasitasnya misalnya nih ada 100 cukup misalnya buat 100 user. Tiba-tiba entah dari mana aja pokoknya banyak mendadak ada misalnya 200 lebih dari si beberapa port misalnya biasanya mah ada attacker atau si bot itu nyerang langsung masuk ke si server tujuan yang ditargetin. Ini ada di foto yang pertama yang paling atas. Jadi si kinerja dari si server itu pasti bakal menurun. Ya tahulah kalau misalnya kita tiba-tiba kok server nge-lag gitu kan kayak seperti itu. Lalu nanti ada smart attack sama aja sih seperti DDoS tapi didistribusiin. Itu ada fotonya seperti itu. Kalau ping update itu cara menyerangnya dengan mengirimkan ping seperti yang foto di bawah langsung besar aja ukuran si file yang di ping. Biasanya misalnya cuman berapa bytes, ini tiba-tiba seperti di 90.000 bytes gitu kan. Pencegahannya yang pertama melakukan identifikasi serangan. Biasanya DDoS tuh nggak pasti ada namanya apa sih? Pokoknya teh nggak bakal tiba-tiba langsung ini. Jadi sebelum terjadi itu udah ada apa sih? Kok bisa bilang tanda-tanda si bakal terjadi DDoS gitu. Jadi kita bisa memprevent sebelum terjadinya DDoS itu gitu. Biasanya kalau di administrasi jaringan biasanya kalau tidak salah ada aplikasi kayak Wireshark kayak gitu. Itu nanti paling kalau mau lebih lengkapnya mah ikuti
bootcamp data security lah. Lalu yang kedua, mempertahankan parameter network. Ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil untuk ngurangin efek dari serangan. Misalnya kayak memperbesar bandwidth, menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Di sini memperbesar bandwidth itu jadi si kapasitas bandwidth yang disediakan oleh kita diperbesar gitu. Jadi yang biasanya tadi dari 100 yang biasanya kita kuat di 100 user bisa diperbesar bisa jadi 500 gitu. Emang sih nanti bakal ada keluar biaya juga gitu. Cuman ya buat suatu pencegahan. Lalu itu menghubungi ISP dan penyedia layanan web hosting. Maksudnya itu kan biasanya kita servernya bukan punya kita sendiri gitu. Biasanya kan banyaknya gitu. Host gitu, web host ke pihak ketiga misalnya. Nah biasanya yang diserang itu yaitu di pihak web hostnya. Soalnya kita juga bisa ngeklaim menuntut ganti rugi kalau misalnya pihak web hostingnya tidak benar-benar mensecure si data kita gitu. Terus yang terakhir menghubungi spesialis DDoS ya. Kalau misalnya kita udah terjadi kita nggak bisa ya udah harus yang ke ahlinya aja gitu ininya. Oke lanjut. Ini untuk link phishing dilanjut sama Kang Gilang. Mangga. Ya, betul ya Kang. Kalau udah bingung mah kita serahkan kepada yang ahlinya saja Kang ya. Betul. Yang penting kita sudah mencegah gitu hal-hal yang tadi di atas. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya gak bisa pakai virtual background karena keterbatasan device. Selanjutnya ada pembahasan mengenai link phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi serangan phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, dan lain-lain yang sering kita isi di biodata kalau kita registrasi akun. Kemudian data akun, username dan password, dan data finansial seperti info kartu kredit dan rekening. Nih, di sini ada grafik mengenai yang paling sering menjadi target phishing. Nah, di situ dapat ditunjukkan yang paling sering menjadi target adalah webmail. Dan yang paling jarang sih cloud storage ya. Jarang orang tahu juga apa fungsinya kita tahu cloud storage orang lain itu untuk apa. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya link phishing. Yang pertama, selalu update informasi terkait phishing. Kemudian selalu cek siapa pengirim email. Lalu jangan asal klik link yang diterima. Ini biasanya kalau bagian ini, asal Anda udah install McAfee di perangkat Anda, biasanya selalu ada pemberitahuan terlebih dahulu bahwa link yang Anda tuju itu tidak aman. Jadi Anda akan tercegah untuk mengunjungi website tersebut. Kemudian ada pastikan keamanan website yang diakses, yaitu kalau udah install McAfee kayaknya udah enak gitu. Udah gak bakal lagi salah-salah masuk website yang mencurigakan. Kemudian gunakan browser versi terbaru, lalu waspada ketika dimintai data pribadi, lalu gunakan two-factor authentication. Ini sudah sangat lumrah di Google ya, two-factor authentication. Lalu lakukan scan malware secara berkala. Selanjutnya, lalu ada mengamankan data dari serangan virus. Yang pertama, ya kita unduh antivirus terlebih dahulu. Antivirus, salah satu antivirus yang paling saya sarankan adalah McAfee tadi ya. Kemudian rajin-rajin melakukan pemindaian rutin terhadap virus agar tidak terjangkit virus. Lalu aktifkan firewall, lalu waspadai email aneh atau spam yang masuk,
Lalu jangan sembarangan install aplikasi. Nah, kalau udah download antivirus, udah install antivirus, biasanya aplikasi yang kita install pun tidak bisa sembarangan, banyak yang terhalang oleh antivirus tersebut. Kemudian baca dulu ketika menginstal program, lalu batasi hak akses. Ya, jangan sampai hak akses itu bisa diakses oleh semua orang selain kita gitu. Selanjutnya, nah dari seluruh pemaparan tadi tercapailah kesimpulan bahwa keamanan data atau data security merupakan hal yang masih jarang dibahas di Indonesia. Padahal ketika IoT atau internet mulai masuk, seharusnya pengetahuan akan keamanan data atau data security sudah mulai digaungkan. Tetapi faktanya justru tidak demikian. Akibatnya, sudah banyak kasus penyalahgunaan data atau informasi yang jumlahnya bahkan sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang keamanan atau data security sudah menjadi kebutuhan. Hal itu karena semakin canggih teknologi yang dipakai, semakin banyak pula data atau informasi yang diperlukan. Jadi bukan sekedar hardware canggih saja yang didukung oleh perkembangan teknologi website, sekarang macam-macam data sangat bervariasi, begitu juga cara untuk mengumpulkan data sangat beragam. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya ada tutorial untuk mencegah pembobolan yang via WiFi itu yang akan dijelaskan oleh kawan saya Bro Zidan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mensecure WiFi di sektor di access point. Yang pertama, sesuai di materi itu lebih baik mematikan dulu si SSID. Caranya gini, karena saya menggunakan TP-Link, caranya seperti ini, ke basic ke wireless. Nah, nanti di sini langsung ada di basic setting. Kita tidak mencentang bagian enable SSID broadcast ini. Ini. Nah, nanti tinggal langsung di save aja. Nanti akan ada proses meribot dulu sebentar. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Nanti akan di sini tidak akan terdeteksi TP-Link 50CE, tapi nanti bakal menjadi hidden network kalau ada di sini akan muncul. Jadi preset gitu. Ntar saya di start dulu sebelumnya. Nah, ini muncul. Nanti cara mengoneknya kalau tidak melalui control panel, mudahnya ini tinggal connect, langsung masukkan si SSID yang tadi. Harus ingat ya SSID-nya, maka 50CE. Pokoknya dari segi SSID dan juga password jangan sampai lupa, karena nanti akan ribet lagi gitu kalau misalnya sampai lupa, karena nanti bakal harus di reset lagi. Nah, ini udah terhubung karena tidak ada internet akses, jadi ada tanda seru. Kita refresh lagi. Maaf tadi agak terkendala, sudah bisa masuk lagi. Oke. Setelah itu karena tadi udah di secure ya, jadi tidak ini. Kali ini mah WiFi kan. Cuman kayaknya ini reset lagi. Tadi caranya seperti itulah pokoknya. Jangan dicentang aja. Terus lanjut lagi ke wireless security. Salah satu cara untuk menanggulangi ada namanya itu brute force attack. Nanti akan dibahas selanjutnya. Tidak ada sih, tidak ada pembahasan di sini. Cuman itu salah satu teknik. Jadi kita mengira-ngira si password
seseorang gitu. Misalnya kayak password WiFi ini. Nah ini saya udah menggunakan yang password yang udah lumayan kuat karena menggunakan karakter itu ada huruf besar dan kecil, ada angka, dan juga ada simbol seperti ini kayak dan juga hashtag. Lalu nanti kita juga bisa memasukkan Mac dari komputer, laptop ataupun HP agar hanya yang terdaftar di sini yang dapat mengakses si WiFi tersebut. Caranya kita pencet add new. Cara untuk mengambil MAC address-nya, masuk ke CME, nanti tinggal ketikkan saja if config /o. Sangat banyak. Karena ini masuknya ke WiFi, kita masukinnya yang wireless, ambilnya yang ini physical address. Setelah itu ini aja tuh, ini description, nanti masukin laptop, misalnya siapa laptop saya, enable aja. Nah ini invalid MAC address, jadi kita harus mencari MAC address yang lebih ini. Pokoknya nanti kalau misalnya udah ketemu aja MAC address mau di laptop atau apa, nah ini cara konsepnya seperti itu. Lanjut, kalau misalnya kita punya MikroTik, nanti di sini tinggal mematikan disable wireless security, karena nanti akan disetting di MikroTik. Karena saya tidak memiliki MikroTik, jadi tidak bisa ditampilkan cara men-settingnya, karena emang secara menyetingnya juga agak ribet gitu. Takutnya nanti yang melihatnya tidak mengerti juga gitu. Oke, sekian dulu dari saya untuk cara men-secure WiFi dengan mudah. Oke. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan dan banyak kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Untuk nanti pertanyaan boleh di komen saja di YouTube nanti setelah video ini udah di-upload di YouTube, boleh di komen aja. Ya. Mohon bantuannya juga untuk like, share, subscribe, and comment. Komentar ya. Ya, untuk like, comment, dan subscribe pokoknya. Ya, terima kasih kepada semuanya, kepada kelompok tim. Terima kasih semuanya. Oke, kami undur diri. Oke. Ya, Selamat malam. Selamat malam.